Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, selamat datang kepada teman-teman di kegiatan pelatihan Quality Engineer bagi pemula. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan di bidang informatika yang diadakan oleh Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Sebelumnya, saya izin untuk share screen. Oke. Sebelum masuk ke sesi sharing, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Setiawati, bisa dipanggil Nur. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komputer di Universitas Lampung yang memiliki ketertarikan di bidang Quality Engineer. Nah, jadi untuk menunjang minat dan bakat saya di bidang Quality Engineer, saya pernah mengikuti kegiatan studi independen yang diadakan oleh Kampus Merdeka, yaitu dengan mengikuti bidang Quality Engineer di Mitra Altera Academy. Kemudian ilmu yang telah saya dapatkan ini, saya implementasikan dengan mengikuti remote job atau biasa disebut dengan freelance di PT Indonesia Teknologi Preneur, kurang lebih selama 2,5 tahun dengan mengikuti 3 project. Mungkin itu aja. Sebelum masuk ke sesi sharing, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yaitu himbauan kepada teman-teman setelah kegiatan ini selesai, mohon untuk tidak langsung meninggalkan grup pelatihan QE Batch 1, karena sebelum sertifikatnya dibagikan, kalau misal di sini ada teman-teman yang belum join ke grup, nanti bisa chat ke nomor WA yang ada di kolom chat ya. Kemudian yang kedua, silahkan teman-teman perhatikan baik-baik materi, bukan materi sih ya, mungkin sharing yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Karena di akhir nanti akan ada satu pertanyaan berhadiah saldo untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaannya. Kita lanjut ya. Sebelumnya juga aku izin, sebelumnya saya izin kepada teman-teman manggilnya aku dan teman-teman supaya kesannya tidak terlalu formal. Cukup, kita lanjut ke materi atau ke sesi sharingnya. Di sini kita sama-sama belajar, jadi nanti kalau misal di tengah jalan teman-teman ngerasa pemahaman teman-teman itu berbeda dengan apa yang aku sampaikan, mungkin teman-teman bisa langsung kasih tahu dan kita diskusin bareng-bareng. Nah, yang pertama yaitu tadi kita materi besarnya adalah terkait dengan quality engineer. Jadi apa sih quality engineer itu? Nah, quality engineer itu adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Nah, di sini produk atau layanan yang dimaksud itu biasanya berupa perangkat lunak, bisa berupa API, website, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Kemudian apa sih tugas yang dilakukan oleh seorang quality engineer? Yang pertama, ini pastinya ada pengujian perangkat lunak. Jadi tugas utama yang dilakukan oleh seorang quality engineer itu adalah melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, jadi pengujian perangkat lunak ini digunakan untuk memastikan bahwa fungsionalitas, keandalan, performa, dan lain sebagainya yang ada pada perangkat lunak itu telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, itu terkait dengan desain dan implementasi tes. Jadi, ketika seorang quality engineer itu melakukan pengujian, tujuan dari pengujian ini sendiri intinya adalah menemukan kesalahan atau bug yang ada di dalam perangkat lunak. Jadi, untuk menemukan bug yang ada di perangkat lunak itu, seorang quality engineer harus melakukan desain test case, dan melakukan implementasi dari test case. Untuk selanjutnya, test case itu apa, nanti akan kita bahas di sesi yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga,
adalah mengidentifikasi dan mendokumentasi bug. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, tujuan dari pengujian perangkat lunak itu adalah menemukan bug yang ada di perangkat lunak. Jadi, selain mengidentifikasi, seorang quality engineer juga harus melakukan dokumentasi dari kesalahan atau bug yang ditemukan di perangkat lunak. Tujuannya apa? Jadi, tujuan dari dokumentasi ini adalah mempermudah komunikasi antara quality engineer dan developer atau pembuat aplikasinya untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya. Yang keempat, gimana? Ini emang belum share screen atau ini Kak? Nah, iya Kak. Iya. Oke, maaf. Udah kelihatan belum? Sudah Kak, sudah. Ya. Lanjut tadi yang keempat yaitu terkait dengan kolaborasi dengan tim pengembang. Jadi di sini biasanya dalam membangun perangkat lunak, misalnya membangun sebuah aplikasi game A. Nah, jadi di dalam tim pembangunan aplikasi game itu biasanya ada developer, kemudian ada UI, dan ada quality engineer. Nah, kolaborasi dengan tim pengembang di sini maksudnya QA ini berkolaborasi dengan tim UI, kemudian dengan tim pengembang atau yang melakukan coding dalam pembangunan sistem. Di sini tujuannya adalah si QA ini melakukan pemahaman terkait dengan aplikasi yang akan dibangun, fiturnya seperti apa, fungsi-fungsinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan pengujian. Jadi sebelum si QA melakukan pengujian, QA ini mengatur lingkungan. Jadi lingkungan yang dimaksud itu adalah lingkungan yang sesuai untuk melakukan pengujian. Contohnya seperti pengujiannya ini akan dilakukan di perangkat apa, apakah di desktop atau di Android, iOS, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan di OS apa, apakah Windows, Linux, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, pemantauan kualitas berkelanjutan. Di sini, QA itu melakukan pemantauan terhadap kualitas perangkat lunak secara berkelanjutan selama siklus pengembangan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang ketujuh, itu ada laporan dan analisis. Jadi, QA membuat laporan terkait dengan hasil pengujian yang telah dilakukan di poin 1, kemudian melakukan analisis untuk menentukan bagian atau fitur mana yang memerlukan perbaikan. Dan selanjutnya, di sini ada pembaruan dan peningkatan metodologi tes. Nah, jadi di sini QA juga secara terus-menerus melakukan pembaruan metodologi pengujian yang dilakukan untuk melakukan pengujian perangkat lunak, di mana metodologi ini harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan best practice yang ada di bidangnya. Jadi metodologi ini sekilas singkatnya untuk teman-teman di sini ada yang dari luar jurusan informatika, metodologi ini sama aja dengan tahapan-tahapan ketika kita hendak melakukan sesuatu. Jadi ada tahapan A, B, dan C. Tuh. Nah, jadi tadi kan di sini kita bahas QA ini tugas utamanya adalah melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak atau bahasa Inggrisnya software testing itu apa sih? Nah, jadi software testing itu merupakan proses evaluasi dan verifikasi bahwa perangkat lunak itu telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Atau yang kedua, software testing itu adalah kegiatan melakukan identifikasi adanya perbedaan fungsi perangkat lunak ketika dijalankan dengan hasil yang seharusnya, atau hasil yang sebelumnya telah ditentukan di software requirement. Ada lagi pengertian software testing menurut Wibisono dan Baskoro pada tahun 2017 itu adalah
proses untuk mencari kesalahan atau bug ya. Biasanya familiar dengan bug kesalahan ini. Kesalahan yang ada pada item perangkat lunak, mencatat hasilnya, mengevaluasi setiap aspek pada komponen sistem, dan mengevaluasi fasilitas-fasilitas dari perangkat lunak yang dikembangkan. Oke, sampai sini dulu deh. Jangan banyak-banyak dulu. Teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyain atau masih bisa dilanjut? Kita tunggu 1 menit ya. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut. Teman-teman kalau mau nanya bisa raise hand atau langsung open mic juga boleh. Ditulis di kolom komentar juga boleh. Ada pertanyaan ada pertanyaan nih Kak di kolom komentar. QA dengan QI itu sama apa beda ya? Oke. Izin jawab ya. Ini berdasarkan apa yang aku tahu setelah aku baca dari berbagai sumber. Jadi QA dan QA itu sebenarnya sama-sama bidangnya di pengujian perangkat lunak, atau biasanya pengujian perangkat lunak itu yang orang melakukan itu disebut dengan software tester ya kan. Nah, kemudian secara rinci bagian dari software tester itu ada QA, QA dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada sedikit perbedaan antara QA dan QA. Kalau QA itu biasanya dia lebih tugasnya itu melakukan audit atau pemeriksaan dan pencegahan serta pengujian, tapi dia lebih ke metodologi yang dipakai. Sedangkan kalau QA itu dia tujuannya lebih fokus ke menemukan kesalahan atau bug yang ada di sebuah aplikasi. Jadi kalau QA itu dia tujuannya mencari bug dengan menulis test case, melakukan pengujian secara langsung baik dengan black box testing atau white box testing. Nah, tapi kalau QA itu dia lebih ke metodologi yang digunakan. Mana metodologi yang bagus, yang cocok dipakai untuk menentukan keberhasilan atau tingkat tingkat kualitas dari aplikasi atau perangkat lunak yang dibangun. Itu sih setahu aku. Apakah sudah cukup jelas atau masih ada lagi? Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Lanjut dulu ya. Kemudian jenis software testing atau jenis pengujian perangkat lunak itu ada dua. Yang pertama ada functional testing, kemudian yang kedua ada non-functional testing. Jadi, secara pengertian, functional testing ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa fungsional dari sebuah sistem. Kalau non-fungsional, udah pasti sebaliknya, yaitu untuk memeriksa non-fungsionalitas dari sebuah sistem. Jadi, kalau fungsional itu pengujiannya yang pertama ada pengujian unit atau unit testing, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian regresi, dan pengujian penerimaan. Kemudian kalau non-fungsional testing ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan non-fungsionalitas dari sistem atau perangkat lunak. Yang pertama itu ada pengujian kinerja atau performa. Biasanya performa ini berkaitan dengan kecepatan dari sebuah sistem atau aplikasi. Sistemnya ini cepat nggak nih ngelot datanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua,
itu ada kegunaan atau usability testing. Kemudian yang ketiga ada keamanan. Yang keempat ada portabilitas. Kemudian metode dalam software testing. Yang pertama itu ada manual testing. Kemudian yang kedua ada automation testing. Nah, jadi untuk metode manual testing, ini merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara manual. Jadi, manual yang dimaksud itu adalah pengujiannya langsung dilakukan oleh penguji atau si QA ya kalau di sini. Jadi, QA melakukan pengujiannya secara langsung, memeriksa fitur-fitur yang ada di perangkat lunak secara langsung. Kemudian, manual testing ini memang banyak berinteraksi langsung dengan pengujinya. Untuk automation testing ini pengujian yang dilakukan secara otomatis, di mana otomatis di sini itu maksudnya adalah pengujiannya bisa dilakukan menggunakan tools atau alat pengujian, kemudian bisa juga dilakukan menggunakan script atau biasanya kalau anak informatika nyebutnya coding. Nah, jadi QA ini sebenarnya bukan pure cuman nguji secara manual. Jadi, kalau misalnya teman-teman emang nggak suka coding, tapi bisa sedikit ngoding, itu juga bisa mencoba profesi sebagai QA karena di sini ngodingnya cuma sedikit dan itu nggak terlalu rumit seperti ngoding bikin web, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk automation testing ini, dia tentunya sedikit interaksi antara manusia dengan sistem, karena untuk pengujiannya itu telah dibantu dengan tools atau script. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pada software testing atau teknik pada saat melakukan pengujian terhadap perangkat lunak. Yang pertama ada black box testing. Jadi black box testing ini merupakan sebuah teknik yang memiliki fokus utama untuk melakukan validasi terhadap functional requirement. Jadi functional requirement ini merupakan fungsi-fungsi yang ada pada perangkat lunak, di mana fungsi ini telah ditetapkan di software requirement. Nah, software requirement itu apa sih? Software requirement itu adalah software requirement itu ketentuan dari perangkat lunak. Jadi isinya ketentuan-ketentuan untuk perangkat lunak yang akan dibangun. Misalnya di perangkat lunak itu ada fungsi login. Nah, software requirement-nya ditulis untuk login itu harus menggunakan username dan password yang valid. Gitu. Terus username untuk login itu hanya terdiri dari 5 karakter. Misalnya, kemudian passwordnya itu terdiri dari kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Misalnya, seperti itu ketentuannya. Nah, itu ketentuan-ketentuan itu disebut dengan software requirement. Nah, jadi teknik black box testing ini adalah teknik yang berfokus melakukan pengujian, tapi kita cuma lihat hasilnya aja, hasil atau output dari pengujiannya. Jadi, kita lihat output dari sistem apakah itu sudah sesuai dengan software requirement atau belum. Nah, jadi di sini kan black box testing itu diilustrasikan dengan kotak berwarna hitam. Nah, jadi sebenarnya si black box ini dia cuma fokus di inputan apa yang user inputkan ke dalam sistem, tapi si user ini nggak tahu proses apa yang ada di dalam sistem ini sehingga mengeluarkan output A misalnya. Ya, jadi si pengguna itu nggak bisa tahu apakah di dalam sistemnya ini dia nyimpen data dulu, create data dulu, atau lain sebagainya. Jadi si user nggak tahu, dia cuma tahu input dan tahu outputnya aja. Nah, ini dijelasin di poin kedua, tester tidak perlu tahu internal kode atau logiknya. Nah, jadi si tester itu, kalau dia ngelakuin pengujian pakai black box testing, dia nggak perlu tahu nih kode atau logiknya. Jadi kode yang dimaksud di sini adalah kode yang ditulis oleh developer atau kita sebut pada saat membangun sistem itu adalah tukang coding aplikasi atau website. Nah, itu. Nah, kemudian di sini tester atau developernya itu bisa jadi 2 orang atau bahkan tim yang berbeda. Kemudian
Yang selanjutnya, black box testing ini tujuannya adalah memastikan komunikasi antar modul, tapi tidak dapat mengetahui modul mana yang salah apabila terdapat defect atau bug. Nah, kenapa black box testing ini dia nggak bisa tahu modul mana yang salah pada saat ada bug? Itu karena ini dijelasin di poin 2, karena dia tidak melihat internal code atau logiknya. Jadi dia cuma tahu outputnya aja tanpa tahu prosesnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada white box testing. Jadi white box testing ini adalah kebalikan dari black box. Kalau white box ini fokus utamanya adalah memvalidasi struktur internal dan cara kerja dari software code-nya. Nah, jadi di sini yang diperiksa pada white box testing itu adalah codingannya. Jadi codingan yang dikoding oleh developer yang membuat aplikasi, ini yang diperiksa. Jadi QA kalau misal dia mau melakukan white box testing, dia harus paham betul terkait dengan codingan yang ditulis oleh si developernya. Tuh. Jadi white box testing ini cukup sulit. Dan biasanya QA memang hanya melakukan di black box testingnya aja. Dia cuma meriksa outputnya apakah sudah benar atau belum. Tapi untuk white box ini biasanya dia dilakukan oleh developer. Kemudian si white box testing ini di sini diilustrasikan menggunakan kotak berwarna putih, di mana inputnya ini dimasukkan ke dalam kotak, kemudian menghasilkan output. Nah, jadi di white box ini kenapa dia putih? Dia tuh diilustrasikan transparan, semua prosesnya terlihat gitu. Kemudian white box ini biasanya dijalankan oleh developer itu sendiri atau tim penguji yang secara khusus bekerja secara dekat dengan developer. Ini yang tadi dijelasin ya. Jadi Kemudian itu biasanya tadi dilakuin oleh si developer karena gaji dia harus dari benar-benar paham terkait dengan codingannya, berbagai sumber. Kemudian kalau di white box testing ini, dia bisa menentukan modul mana yang salah berdasarkan output yang diberikan dari sebuah modul, tapi tidak dapat memastikan komunikasi yang dijalin dengan modul lain. Oke, itu dulu. Dari beberapa slide yang udah dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misal jelasinnya ngerasa lompat-lompat, bilang aja ya teman-teman. Boleh, Candika bisa langsung. Lebih relevan mana ya, manual sama automation, dan saya ingin pendapatnya untuk pengujian sistem di dalam skripsi saya. Bagaimana menurut kakak penggunaan black box testing di sidang nanti? Oke, sebelumnya saya mau tanya, bisa open mic aja ya jawabnya. Maksudnya relevan ini gimana, Kak Candika? Dalam tim. Jadi ini skripsinya ceritanya tim gitu. Terus kakaknya nanya lebih relevan itu mungkin yang dimaksud lebih cocok yang mana ya untuk dipakai pengujiannya, lebih cocok yang mana gitu ya mungkin maksudnya. Jadi gimana nih untuk konteksnya?
Cek cek. Belum masuk. Masuk, Kak. Ya. Ya. Jadi maksud relevan ini di dalam tim gitu bisa yang lebih menonjol itu pemakaiannya atau manual atau automation ya. Dan untuk skripsi ini kan saya kan sedang lagi skripsi nih. Nah, lihat beberapa temen itu ada yang pakai black box. Nah, sedangkan saya sendiri tuh nggak pakai black box. Gimana menurut kakak? Biar lebih bagus mana gitu? Oke. Kalau kalau Kak Candika nggak pakai black box, berarti apakah kakaknya ini pakai white box atau bagaimana, Kak? Enggak ya? Tidak pakai dua-duanya. Soalnya baru tahu itu dari teman saya minggu ini. Minggu ini. Skripsinya Nah, terkait pembuatan perangkat lunak itu, Kak? ya, uh, Oke, izin menjawab ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Se Sebanyak saya membaca skripsi yang ada, dan ini berdasarkan pengalaman di kampus, biasanya kalau kita buat sistem itu kebanyakan pakainya black box testing. Nah, tapi kalau untuk masalah manual dan otomatis, itu pilihan dari kakaknya sendiri. Misalnya Kak Candika ini lebih enak kalau misal pengujiannya pakai tools pengen lebih cepat gitu. Bisa pakai automation. Tapi ya kalau automation itu kita harus paham cara penggunaan toolsnya. Kemudian kalau automation juga kan itu ada yang pakai script, kemudian ada yang pakai record dan playback. Nanti mungkin aku bisa tunjukin salah satu tools automation-nya yang pakai record dan playback aja yang enak. Kalau pakai coding sulit. Nah, mungkin kalau pengen cepat dan bisa udah menguasai tools-nya dengan baik, bisa automation. Tapi kalau enggak, mending manual aja. Karena kalau automation dipaksa takutnya nanti malah salah. Kemudian eh, kalau untuk sistem juga kebanyakan pakai black box, kecuali kemarin kata dosen di kampusku ini yang merupakan dosen pembimbingku, ini dia bilang kalau misal kita buat skripsi tapi kita yang ngoding, nah itu sebaiknya kita ngujinya pakai white box. Tapi white box kan susah ya. Kalau misal mentok nggak bisa white box ya pakai black box. Minimal pakai black box. Jadi kalau kita membuat sistem itu minimal ada pengujian secara black box-nya. Gitu, Kak. Apakah sudah cukup jelas? Oke, Kak, sama-sama. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Untuk teman-teman yang jurusannya di luar dari informatika, apakah ada kesulitan dalam memahami apa yang telah disampaikan? Ditunggu 1 menit ya, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan yang masih mau ditanyain, mungkin bisa disimpan untuk sesi akhir di sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Di sini ada studi kasus. Nah, ini, sebentar. Ini studi kasus terkait dengan Suncorp Bank. Nah, jadi sebelum kita masuk ke studi kasusnya, ada apa sih dengan si Suncorp Bank ini? Di sini aku mau jelasin.
si Suncorp Bank ini adalah merek jasa keuangan terbesar yang ada di Australia. Nah, di mana dia ini merupakan perusahaan yang menawarkan jasa terkait asuransi rumah dan kendaraan, kemudian perbankan, asuransi jiwa, dan dana pensiun. Nah, terus apa sih yang terjadi sama si Suncorp Bank ini? Jadi begini ceritanya. Pada bulan Februari pada tahun 2017, si Suncorp Bank ini melakukan update atau upgrade versi software. Nah, software yang dimaksud di sini ini adalah aplikasi ya. Biasanya kalau di Indonesia mungkin kita ilustrasikan aja kayak BNI Mobile Banking. Nah, seperti itu. Nah, jadi aplikasi Suncorp Bank ini dia melakukan pembaruan tapi terdapat kegagalan pemakaian. Nah, jadi gagalnya kenapa? Si aplikasinya ini terdapat kesalahan atau bug. Jadi, kesalahannya ini menyebabkan hilangnya uang dari rekening bank milik pelanggan. Nah, jadi karena adanya kesalahan dan kegagalan di update software-nya ini, banyak banget pelanggan yang mengeluh protes gitu ke si Suncorp Bank ini. Jadi pengguna merasa dirugikan karena ada nih penarikan berlebihan pada akun mereka. Jadi misalnya pengguna mau narik 10.000, ternyata setelah mereka masukin PIN, ketariknya 100.000, jadi mereka rugi. Nah, terus yang kedua, ini akun mereka itu terkunci. Jadi para pelanggan atau para pengguna aplikasi Suncorp Bank ini tidak bisa masuk ke aplikasi. Jadi karena mereka nggak bisa masuk, ya mereka nggak bisa narik, nggak bisa top up saldo, gitu. Jadi kebutuhan mereka mungkin terhambat ya, kebutuhan yang memerlukan biaya gitu. Nah, terus di sini dari kasus yang udah dijelasin, kita bisa tarik kesimpulan pentingnya software testing atau pentingnya melakukan pengujian perangkat lunak. Yang pertama, ini ada save money. Nah, kenapa kok save money? Nah, jadi pengujian perangkat lunak ini tujuannya kan untuk menemukan bug yang ada di sebuah software ya. Nah, jadi bug-bug kesalahan seperti inilah yang dicari sebenarnya. Ini bug-nya merupakan bug yang sangat fatal ya. Jadi dia ini merugikan kedua belah pihak. Jadi pihak yang pemilik Suncorp Bank-nya ini ya rugi, kemudian kita sebagai pengguna Suncorp Bank-nya juga rugi gitu. Dan ruginya ini adalah rugi dalam tanda kutip di keuangan gitu ya. Siapa sih yang mau rugi di keuangan gitu kan? Nah, jadi kenapa kok pengujian perangkat lunak itu dia save money atau menghemat uang gitu ya? Nah, jadi ketika sebuah aplikasi atau perangkat lunak itu memiliki kegagalan, terdapat bug, atau banyak salahnya, ini aplikasinya memerlukan perbaikan pastinya. Nah, kemudian perbaikan inilah yang menghabiskan biaya banyak. Jadi sebelum aplikasi itu dirilis, kan aplikasi dibangun oleh developer dan tim pengembang lainnya. Nah, kemudian kalau udah dirilis, ya dianggap nggak ada lagi tuh bugnya. Ternyata ada lagi. Nah, jadi ceritanya si pemilik Suncorp Bank ini kan udah bayar developer tuh. Nah, waktu udah bayar ternyata masih ada kesalahan. Jadi ketika dia mau melakukan perbaikan, dia harus bayar developernya lagi. Jadi ya boncos. Kalau harus 2 kali bayar. Makanya harusnya pengujian perangkat lunak ini dilakukan sebaik-baiknya biar nggak ada kesalahan seperti ini. Itu. Jadi biar pemilik aplikasinya ini nggak rugi. Kemudian ya tentunya kita sebagai pengguna juga tidak merasa dirugikan karena ya ini dari kasus ini kita juga ruginya di dalam bidang keuangan atau duit. Yang kedua, terkait dengan produk quality atau kualitas dari produknya. Nah, jadi pengujian perangkat lunak ini tentunya penting untuk memastikan bahwa produk ini sudah memiliki kualitas yang baik atau produknya ini benar-benar udah berkualitas. Nggak ada kesalahan, jadi benar-benar aman untuk kita pakai. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan security. Kalau kita ngomongin security, kita nggak jauh-jauh dari yang lagi viral, yang masih hangat dibicarakan, yaitu mungkin terkait dengan Kominfo ya.
Nah, jadi dari sisi keamanan, sebuah aplikasi, apalagi aplikasi yang berkaitan dengan keuangan, banking, itu benar-benar harus kuat. Jadi jangan sampai aplikasinya ini bisa dibobol atau dihack gitu ya. Apalagi kalau dihack, mungkin si hacker ini bisa masuk, pakai akun kita, mencuri semua uang kita gitu kan. Jadi aplikasi ini penting diuji dulu di sisi keamanannya sebelum benar-benar rilis untuk memastikan bahwa aplikasinya ini benar-benar aman. Kemudian yang selanjutnya, customer satisfaction atau kepuasan pengguna. Jadi kalau misalnya pengujian perangkat lunak ini udah dilakukan, nggak ada ditemukan bug atau kesalahan yang ada di dalam softwarenya, itu pasti akan meningkatkan kepuasan pengguna. Kenapa kok pengguna itu puas? Karena, wah aplikasinya nggak ada bug lagi nih, nggak ada salah lagi nih, aku puas pakainya. Jadi meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasinya. Jadi pengguna juga bakalan seneng dan sering memakai aplikasinya. Gitu. Itu adalah 4 poin terkait dengan pentingnya melakukan pengujian perangkat lunak. Oke, sampai sini. Apakah ada teman-teman yang mau tanya? Ditunggu 1 menit ya. Kalau belum ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Belum ada, kita lanjut dulu. Nah, ini tujuan dari software testing atau tujuan dari pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu keamanan, di mana pengujian perangkat lunak ini bertujuan untuk menjamin bahwa perangkat lunak itu telah aman dari ancaman dan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu untuk mendeteksi kesalahan, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap bug atau kesalahan dalam perangkat lunak, sehingga dapat diperbaiki sebelum perangkat lunak ini dirilis atau digunakan oleh pengguna akhir. Yang ketiga, tujuannya adalah melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan, serta berfungsi sesuai dengan harapan pengguna. Jadi, semua fitur yang ada itu fungsinya udah benar dan sesuai dengan software requirement tadi ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada terkait dengan kualitas dan keandalannya. Jadi tujuannya itu untuk memastikan perangkat lunak itu memiliki kualitas yang tinggi, dapat diandalkan, dan stabil dalam berbagai kondisi penggunaan. Contohnya, kalau misal sinyalnya jelek, bisa tetap mengakses, bisa tetap menggunakan aplikasinya. Kemudian kalau penggunanya banyak, aplikasinya ini tetap bisa digunakan, nggak ngelek-ngelek, ngelutnya nggak lama, gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator.